Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, aku doain kalian sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu murah rezekinya. Terima kasih udah selalu ikutin channel Aan, udah sampai titik ini. Terima kasih, really appreciate that. Dan terima kasih sebesar-besarnya buat yang ngasih super thanks nih, banyak, dan mohon maaf saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saya doain semoga kalian selalu murah rezeki, selalu sehat selalu, dan jazakumullahu jazaan khairan kasiron. Dan terima kasih buat yang udah join jadi member ya, yang langganan, terima kasih banyak. Buat yang baru join, welcome. Buat kalian yang mau join di langganan di channel Aan, kalian bisa klik gabung di pojok atas. Lalu nanti kalian bisa kalian akan diarahkan ke bagaimana cara gabungnya ya. Keuntungan untuk gabung di member Alam Hogana, kalian akan mendapatkan lebih awal akses ke video. Terus kedua, akan mendapatkan lebih banyak akses video di video Iwan ya. Buat kalian yang belum join, jangan berkecil hati karena saya bakal tetap update selalu setiap harinya, dan jangan lupa stay tune di channel Aan. Terima kasih, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2186, kurang ajar. Warna wajah pencuri merah memudar ketika dia merasakan Iwan menyerbu ke arahnya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mundur sekarang, meskipun dia bisa membunuh Candil saat itu juga, kemungkinan besar dia juga akan jatuh ke dalam perangkap Iwan. Tidak ada gunanya melakukan tembakan ini hanya untuk berakhir terluka di tangan orang lain. Oleh karena itu, pencuri merah tidak punya pilihan selain mencoba menyerang Candil dan malah berbalik untuk menyingkirkan jarum Iwan. Dengan itu, dia melompat ke udara dengan gesit menghindari serangan Iwan dari belakang dan menempatkan jarak aman antara dia dan tiga lawannya yang lain karena takut Henry seperti Iwan akan mencoba menyergapnya dari belakang juga. Memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, Candil bangkit dari tanah, menahan rasa sakit yang menyiksa di dadanya dan mengambil kembali tongkatnya. "Apakah kamu baik-baik saja, Tuan Queen?" Alih-alih mengejar pencuri merah, Iwan mengalihkan perhatiannya ke Candil dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, aku mengalami beberapa luka, tapi aku baik-baik saja," jawab Candil sambil menggelengkan kepalanya. "Ini disebut pil sirkulasi yang dapat membantu memulihkan," kata Iwan sambil mengeluarkan salah satu pil sirkulasi miliknya dan menyerahkannya kepada Candil. "Terima kasih Presiden Gusnadi." Candil mengambilnya dari tangannya. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Iwan tidak hanya membantunya menyembuhkan kakinya, tetapi dia bahkan menyelamatkan nyawanya pada saat krisis ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Iwan. Tiba-tiba langkah kaki terdengar saat Henry mendekati mereka. "Tuan Gusnadi, Candil dan saya dapat menahan pencuri merah untuk sementara Anda dan Sally melarikan diri. Sebaiknya Anda segera pergi," dia berkata dengan cemas. Jelas sampai saat ini, dia masih belum berpikir bahwa Iwan akan mampu menghadapi pencuri merah sendirian. "Ya, Henry benar, sebaiknya Anda lari selagi bisa, Presiden Gusnadi." Candil setuju. Dia seperti Henry tidak menyangka bahwa pria muda dan belum berpengalaman seperti Iwan akan mampu menandingi pencuri merah, terutama setelah melihat penampilan kekuatan pencuri merah yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia dan Henry tidak akan bisa lepas dari nasib yang tak terelakkan, tetapi dia tidak ingin Iwan membayar harga yang sama. Tidak perlu.
Bukankah aku sudah bilang aku bisa menanganinya? Tuan, tolong istirahat dan jaga Shirley dan Masun. Kita tidak bisa membiarkan pencuri merah menyakiti mereka, jawab Iwan dengan sungguh-sungguh, mengetahui bahwa pencuri merah adalah salah satu penjahat tingkat tinggi dalam daftar kriminal. Kemungkinan besar dia akan melampiaskan amarahnya kepada yang lain, terutama Shirley yang tidak berdaya. Inilah alasan dia enggan menyerang pencuri merah dengan kekuatan penuhnya. Dia khawatir pencuri merah akan mencoba menyakiti Shirley dan Masun sebagai pembalasan. Oleh karena itu, Iwan ingin Henry dan Candil mengawasi Shirley dan Masun saat dia melawan pencuri merah. Tapi Henry dan Candil masih ragu-ragu. Mereka ingin terus meyakinkan Iwan. Sebaliknya, tapi Iwan menyela mereka bahkan sebelum mereka bisa mengatakan apapun. Bab 2187. Tidak ada tapi-tapi, jangan khawatir, itu hanya pencuri merah. Dia tidak punya apa-apa pada aku. Iwan menyatakan dengan dingin, nada menghina terlihat jelas. Henry dan Candil sama-sama tercengang melihat betapa percaya dirinya Iwan. Berani sekali kamu, berandal. Nah, karena kamu mempunyai keinginan untuk mati yang begitu berani, aku dengan senang hati akan membantumu memenuhinya. Pencuri merah mencibir ketika mendengar ini. Sebagai salah satu dari daftar kriminal, dia terkenal karena kekejamannya dan tidak sanggup dipandang rendah oleh Iwan seperti ini. Dengan itu, dia tidak ragu-ragu sedikit pun dan malah mengirimkan gelombang kekuatan langsung ke arah Iwan. Iwan tidak hanya bersikap angkuh terhadapnya berkali-kali, dia bahkan merusak kesempatan terbaiknya untuk membunuh Candil, dan dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia akan menyingkirkan orang bodoh ini terlebih dahulu, lalu mengalahkan Candil dan Henry bersama-sama. Hati-hati Tuan Gusnadi, Candil dan Henry sama-sama berteriak ngeri. Mereka baru saja akan membantu Iwan menangkis serangan pencuri merah, tetapi sebelum mereka bisa melakukannya, Iwan melesat ke depan mereka dan melepaskan serangannya. Waktu yang tepat, Iwan pun mendengus sambil menerjang ke depan, mengirimkan gelombang energi kuat yang meluncur langsung ke arah pencuri merah. "Ambil ini brengsek!" teriak pencuri merah. Khawatir Henry dan Candil akan mencoba membantu Iwan. Dia tidak membuang waktu dan malah menggunakan ular api miliknya, mengirimkan sulur api yang melaju ke arah Iwan. Ular api itu begitu kuat sehingga upaya Henry dan Candil untuk membantu Iwan hanya akan membawa mereka pada nasib yang tragis. Sungguh memalukan. "Ambil penjarahan duniawiku!" Iwan mencibir. Meskipun dia tampak tidak terganggu oleh ular api pencuri merah, dia tetap tidak berani meremehkannya setelah menyaksikan sejauh mana kekuatannya. Dengan itu Iwan memutuskan untuk menggunakan penjarahan duniawi. Semua energi sejati di dalam dirinya melonjak ke jarinya, beriak dan berputar sebelum dia mengarahkan jarinya ke pencuri merah, mengirimkan energi yang meluncur langsung ke arah lawannya. "Hahaha, kamu yang hanya berada di tahap semi yang munah, lelucon yang luar biasa. Kamu akan menemui ajalmu hari ini." Pencuri merah terkekeh mendengarnya dan secercah kebencian melintas di matanya. Meskipun dia tidak dapat merasakan energi atau aura Iwan yang sebenarnya, menilai dari kecepatan dan kekuatan Iwan, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Iwan paling banyak hanya berada di tahap semi yang munah. Meski enggan mengakuinya, dia cukup terkejut dengan hal ini. Merupakan prestasi yang luar biasa bagi Iwan untuk mencapai tingkat semi yang munah di usia yang begitu muda, tapi masih sangat jauh dari tahap menengah yang munah, sehingga tidak ada gunanya berkompetisi. Jika Iwan menghindari ular apinya, mungkin dia akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Tapi bukan saja dia tidak melakukannya, dia bahkan memutuskan untuk melawan pencuri merah secara langsung hanya dengan satu jari. Ini mirip dengan bunuh diri, dan tidak mungkin dia bisa menolak kepuasan membunuh Iwan. "Oh tidak, Tuan Gusnadi telah meremehkan pencuri merah. Dia akan mati." Hati Henry dan Candil tenggelam mendengarnya. Mereka berdua akrab dengan kekuatan pencuri merah, terutama ular api khasnya. Itu sangat kuat sehingga bahkan keduanya tidak dapat melawan serangannya. Namun Iwan entah kenapa berpikir bahwa dia bisa mengalahkan pencuri merah sendirian dan hanya dengan satu jari tidak kurang.
Tak satu pun dari mereka mengira bahwa Iwan bisa melakukan ini. Jika tebakan mereka benar, ular api akan langsung membunuh Iwan. Tidak ada kemungkinan lain. Namun bahkan sebelum mereka dapat menyelesaikan pemikiran ini, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan mereka. Bab 2188, Gedebluk. Penjarahan duniawi Iwan dan ular api pencuri merah saling bertabrakan dengan hantaman yang memekakan telinga dan menggemparkan bumi. Dengan itu ular api merobek serangan Iwan dan langsung menuju ke arah Iwan. Namun Iwan tetap tenang dan dengan anak panah dia memiringkan dirinya sehingga pelindung dada kaisar yang diikatkan di dadanya akan menerima pukulan terberat dari serangan pencuri merah. Pada saat yang sama, dia keluar dari penjarahan bumi dan malah menggunakan serangan ganda khasnya, mengirimkan gelombang energi tahap menengah alam Augana yang melaju langsung ke arah dada pencuri merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pencuri merah tercengang dengan ini. Dia mendapat kesan bahwa Iwan hanyalah seorang bajingan kecil yang naif dan ular api miliknya pasti akan membawanya keluar semudah ABC. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Iwan tidak hanya lolos tanpa cedera, dia bahkan mampu melancarkan serangan lagi padanya. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi sama sekali. Tidak hanya itu, dia menaruh begitu banyak kekuatan pada ular apinya, sehingga dia belum bisa memulihkan energi yang dibutuhkan untuk membalas, sehingga dia bahkan tidak bisa menghindari serangan Iwan yang melaju ke arahnya. Tanpa peringatan, serangan ganda Iwan menghantam dada pencuri merah, membuat seluruh tubuhnya terdorong ke belakang seperti layang-layang tanpa tali, akhirnya mendarat di tumpukan kusut di tanah. Gelombang rasa sakit yang luar biasa melanda di dadanya saat dia membungkuk, mengeluarkan seteguk darah. Jelas dia menderita beberapa luka serius. Untungnya, Iwan hanya menggunakan di tahap menengah alam Augana dan dikombinasikan dengan fakta bahwa pertahanannya telah ditingkatkan, serangan Iwan tidak terbukti berakibat fatal. Jika tidak, pencuri merah akan lumpuh atau bahkan mungkin mati karena menerima serangan ganda Iwan ke dadanya. Iwan mengalahkan pencuri merah? Bagaimana ini bisa terjadi? Henry dan Candil tidak dapat mempercayai mata mereka. Mengetahui bahwa pencuri merah sudah berada di tahap menengah yang muna dan bahkan mempelajari teknik bela diri platinum khusus, tak satu pun dari mereka mengira seorang pemuda berusia pertengahan 20-an akan memiliki peluang melawannya. Lagi pula kekuatan pencuri merah akan menempatkannya sebagai salah satu praktisi bela diri tahap yang muna terbaik di kota dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya selain Bos Selatan dan Arthur Gumelar. Ini luar biasa. Tak satu pun dari mereka akan percaya ini benar jika mereka tidak melihatnya dengan kedua mata mereka sendiri. Ini tidak mungkin benar, ini tidak mungkin. Pencuri merah itu melompat berdiri, menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Dia ingat betul bahwa Iwan paling banyak hanya berada di tahap semi yang muna, yang sangat jauh dari tahap menengah yang muna. Dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan tidak hanya berhasil menahan serangannya, tetapi bahkan membalikan situasi dan membalas. Ini mirip dengan keajaiban. Bab 2189. Saatnya menghadapi kemurkaanku. Pencuri merah marah, ambil ini. Iwan mengabaikan keterkejutan pencuri merah itu dan malah menerjang ke depan, mengirimkan gelombang energi kuat lainnya ke arahnya. Jangan terlalu sombong dulu, bodoh. Ini jika tebakanku benar, kamu pasti mengenakan semacam baju besi yang mampu bertahan hingga tahap menengah yang muna. Itulah satu-satunya alasan kamu mampu mengalahkanku, iya kan? Itu sama sekali bukan indikator kekuatanmu yang sebenarnya. Pencuri merah tersadar dari pingsannya dan melompat. Pencuri merah tersadar dari keterkejutannya dan melompat keluar dari hadapan Iwan dengan gesit. Sebagai salah satu dari 8 penjahat legendaris, dia melihat banyak hal dan dapat dengan mudah membuat hubungan antara tingkat kekuatan Iwan dan kemampuannya untuk memblokir serangannya. Setelah beberapa pemikiran, dia akhirnya menyimpulkan bahwa Iwan pasti memiliki semacam baju besi yang melindunginya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menahan serangannya dengan mudah.
Kamu terlalu jeli, Iwan mengejek tetapi tidak menyangkalnya. Bagaimanapun juga, pencuri merah mengatakan yang sebenarnya. Satu-satunya alasan dia bisa menyergap pencuri merah dengan begitu mudah adalah karena dia dibantu oleh pelindung dada kaisar. Namun pencuri merah salah paham. Pelindung dada kaisar adalah harta karun super dan bukan harta biasa yang hanya mampu bertahan hingga tahap menengah yang muna. Aku tahu itu. Setelah mendapat informasi dari Iwan, pencuri merah merasa lega. Lagi pula harta karun itu bersifat eksternal dan biasanya penggunaannya hanya dibatasi 3 kali dalam pertempuran yang sama. Meskipun Iwan baru saja berhasil melukainya, kondisinya tidak terlalu parah sama sekali. Dan selama dia bisa menemukan cara untuk melucuti pertahanan Iwan, dia akan mampu menghabisi Iwan semudah ABC. Buk 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 buk. Bahkan selama percakapan mereka, serangan Iwan terus berdatangan. Pencuri merah setelah mengetahui bahwa Iwan memiliki baju besi khusus pada dirinya, tidak berani meremehkan lawannya lebih jauh. Dia tidak punya pilihan selain terus menahan serangan Iwan sebaik mungkin sambil diam-diam merencanakan cara melucuti pelindung dada Iwan. Ternyata Tuan Gusnadi mengenakan baju besi khusus, tidak heran dia mampu bertahan dengan baik selama pertempuran. Henry dan Candil tersentak ketika mendengar pernyataan Iwan. Ternyata selama ini Iwan mengandalkan hartanya. Ini kesempatan sempurna Henry. Jika kita membantu Presiden Gusnadi sekarang, kita mungkin bisa mengalahkan pencuri merah untuk selamanya. Saran Candil. Dia sekarang tahu bahwa Iwan tidak selemah yang dia kira sebelumnya. Dia mungkin berada di tahap semi yang muna. Belum lagi dia juga memiliki sesuatu yang melindunginya. Dengan mengingat hal itu, pencuri merah akan sibuk mencoba menjatuhkan Iwan. Karena dia dan Henry sama-sama berada di tahap awal yang muna, mereka akan memiliki peluang untuk mengalahkan pencuri merah jika mereka menggabungkan kekuatan dengan Iwan. Ya, itu ide yang bagus. Henry setuju. Pencuri merah membunuh orang-orang yang dicintai mereka, dan dia sudah lama memimpikan hari di mana dia bisa membalas kematian mereka. Sekarang Iwan mampu menahan pencuri merah. Dia dan Candil dapat menggabungkan kekuatan, meningkatkan peluang mereka untuk mengalahkan pencuri merah untuk selamanya. Saran Candil sepertinya merupakan ide yang sempurna. Namun saat mereka hendak menyerang, Iwan menghentikan langkah mereka. Bab 2190. Tidak perlu melakukan itu. Tuan Yates, Tuan Queen, kalian berdua harus bertanggung jawab menjaga keamanan Sherlyn dan Masun. Aku bisa menangani pencuri merah sendirian. Aku tidak butuh bantuan kalian. Iwan mengingatkan mereka ketika dia mendengar rencana Henry dan Candil untuk membantunya. Dia tahu betul bahwa meskipun bantuan Henry dan Candil akan sangat membantunya dalam hal mengalahkan pencuri merah, sayangnya hal itu akan membuat Sherly dan Masun tidak waspada, dan oleh karena itu menciptakan peluang bagi pencuri merah untuk menyergap mereka. Jika itu terjadi, mereka bertiga akan terpaksa mengambil posisi pasif yang tidak akan menguntungkan mereka. Jauh lebih diinginkan baginya untuk menghadapi pencuri merah itu sendirian. Iwan tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia bisa mengalahkan pencuri merah dan dia tidak membutuhkan bantuan Henry dan Candil. Henry dan Candil saling bertukar pandang terkejut saat mendengar ini. Meskipun Iwan baru saja melucuti senjata pencuri merah, mereka berdua baru tahu bahwa dia beruntung dan menang karena baju besinya. Namun mengetahui bahwa harta karun seperti ini biasanya membatasi penggunaannya hanya 3 kali, mereka yakin pencuri merah akan berjaga-jaga sekarang dan akan lebih sulit bagi Iwan untuk mendapatkan serangan lagi. Desakan Iwan untuk mengalahkan pencuri merah hanya berdasarkan ini hampir lucu. Tidak hanya itu, semakin lama mereka menunggu, semakin besar kemungkinan Iwan akan menggunakan kekuatan hartanya, atau mungkin harta itu akan dihancurkan dengan sengaja oleh pencuri merah. Jika itu terjadi, tidak mungkin Iwan bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup. Oleh karena itu, taruhan terbaik yang mereka miliki adalah membantu Iwan menjatuhkan pencuri merah bersama-sama. Sayangnya, Iwan terus-menerus bersikeras bahwa dia bisa mengalahkan pencuri merah sendirian, yang agak keras kepala dan bahkan mendekati sombong. Baik Henry maupun Candil tercengang melihat betapa naifnya Iwan. Dasar idiot, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki semacam harta karun?
Akan kutunjukkan siapa bosnya. Pencuri merah mencibir ketika mendengar ini. Kemudian tanpa ragu sedikit pun dia mengirimkan gelombang energi kuat yang meluncur langsung ke arah Iwan. Jelas sekali bahwa dia ingin melucuti pertahanan Iwan terlebih dahulu dan memberinya pelajaran tentang menjadi sombong. Waktu yang tepat, namun Iwan tidak terpengaruh dengan hal ini. Dia pun menerjang ke depan dan melepaskan gelombang energi sebagai pembalasan, mengirimkannya langsung menuju pencuri merah. Kamu terlalu naif bodoh, pencuri merah itu mencibir. Setelah menyaksikan sejauh mana pertahanan Iwan sebenarnya, dia tahu lebih baik untuk tidak menyerang Iwan secara langsung. Serangan ini hanyalah pengalih perhatian dan Iwan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah Iwan melancarkan serangannya, pencuri merah itu melompat ke udara, menghindari serangan Iwan dengan gesit dan malah berputar melewati Iwan dengan kecepatan cahaya. Bahkan sebelum Iwan dapat menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia mengirimkan gelombang energi yang kuat langsung ke punggung Iwan.